alumni pendidikan biologi, serta para mahasiswa yang masih aktif. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat bertemu kembali melalui Zoom meeting pada kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI MBKM, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, kepada kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswi kita, Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illah. Fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan FKIP Unmuh Pontianak. Kepada Ibu Dedeh Kurniasi SPD MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Bapak Ari Sunandar SPD MSI, yang terhormat para dosen dan staf di Program Studi Pendidikan Biologi, yang terhormat para undangan, stakeholder, dan para alumni juga para mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi. Selamat datang pada acara ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara melalui link Zoom di acara Lokakarya Kurikulum Program Studi Pendidikan Biologi dengan tema pengembangan kurikulum KKNI MBKM. Tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, berkaitan dengan kurikulum KKNI MBKM di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Pontianak, mari kita melihat dulu latar belakang dari adanya acara hari ini, yaitu Lokakarya Kurikulum KKNI MBKM Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini didasari oleh Permendikbud ya, Permendikbud pada pasal 18 yang dimana di situ menegaskan bahwa perlunya ada pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa program baik sarjana maupun sarjana terapan yang nantinya dapat dilaksanakan untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian massa dan beban belajar tersebut dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Nah, pasal ini memberikan kita gambaran bahwa Merdeka Belajar ini merupakan hal yang penting kita lakukan. Apalagi di dalam kampus Merdeka nantinya, ini memberikan banyak kesempatan bagi para mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil di luar program studi, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Nah, pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nantinya diharapkan dapat membawa implikasi pada banyak hal, yaitu perubahan kurikulum, perubahan model pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan yang tak kalah pentingnya adalah terjadi kerjasama antara perguruan tinggi, satu dengan perguruan tinggi lainnya, dengan sekolah, dengan lembaga penelitian dan instansi lainnya atau dunia usaha yang menjadi ciri dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Untuk itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merespon MBKM dan berupaya untuk menyiapkan kurikulum yang dapat menunjang sumber daya manusia yang unggul. Dan kurikulum Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Pontianak ini nantinya diharapkan dapat mengacu pada upaya mengantisipasi perkembangan baik di bidang ilmu, teknologi, dan lapangan kerja lulusan pada masa depan, di mana kita mengetahui bahwa kita sedang berada pada era revolusi industri 4.0, dan Lokakarya ini diadakan untuk menyambungkan komunikasi antara stakeholder dalam persiapan menuju kurikulum KKNI MBKM. Nah, pentingnya link dan match antara dunia pendidikan dan dunia industri, hak belajar 3 semester mahasiswa di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi selama 3 semester atau sebanyak 40 SKS, ini perlu dikomunikasikan antara pihak prodi dan stakeholder. Dalam 3 semester nantinya diharapkan mahasiswa dapat membuat program belajar ya yang nantinya akan berada di dalam dunia masyarakat. Bentuk pembelajarannya bisa berupa dalam
bentuk magang, pengabdian, penelitian, kewirausahaan, kegiatan mengajar, baik di daerah terpencil ataupun sekolah-sekolah, studi independen, proyek kemanusiaan, ataupun pertukaran pelajar. Nah, secara singkat, penerapannya adalah dengan mahasiswa nantinya diberikan learning experience, dan nantinya akan difasilitasi oleh dosen-dosen di program studi pendidikan biologi melalui adanya kurikulum yang mumpuni. Saya harapkan dari acara hari ini, dari Lokakarya program studi pendidikan biologi hari ini, nantinya akan muncul masukan-masukan yang sangat berarti untuk kemajuan program studi pendidikan biologi. Saya harapkan banyak sekali masukan dari para stakeholder hari ini, dari para alumni dan para mahasiswa. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Program studi pendidikan biologi dan para undangan hari ini diberikan kesehatan hingga akhir kegiatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Dede Kurniasi SPD MSI yang telah bersedia untuk membuka kegiatan kita pagi ini. Baiklah, untuk menutup acara pembukaan, kita lanjut yaitu dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Herfans. Kepada Saudara Herfan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di acara ini, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan kami, mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha pengabul doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula kegiatan pembukaan acara Lokakarya Pengembangan Kurikulum KKNI, MBKM, Prodi Pendidikan Biologi Unmuh Pontianak. Dan kita masuk ke acara inti, yaitu penyusunan kurikulum yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Kepada Bapak Ari Sunandar, SPD MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Ari, suaranya kecil, Pak Ari. Oke Bu, bentar Bu.
Sudah Pak Ari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melalui Room meeting ini, yang biasanya kalau tanpa ada pandemi kita bisa berkumpul dalam suatu ruangan tatap muka langsung. Namun dengan adanya pandemi dan kemajuan teknologi, kita tetap dapat berkumpul walaupun melalui Room meeting ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Pontianak, Ibu Dedeh Kurniati SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Titi selaku Ketua MGMP Biologi Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Program Studi Pendidikan Biologi Pontianak dan tenaga kependidikan di Prodi Pendidikan Biologi Pontianak. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dan alumni dari Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan, bahwa hari ini kami akan mengadakan lokakarya kurikulum Program Studi Pendidikan Biologi. Mohon izin saya akan memaparkan draft kurikulum yang telah kami susun. Oke, saya akan menyampaikan draft kurikulum dari Program Studi Pendidikan Biologi, kurikulum KKNI, namun yang sekarang berorientasi pada MBKM. Jadi kurikulum kami yang lama itu sudah mengacu kepada KKNI, tapi belum berorientasi pada MBKM. Nah, sesuai dengan peraturan baru dari Kemendikbud, bahwa kurikulum itu harus berorientasi kepada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi seperti yang telah disampaikan Ibu Dekan tadi, bahwa mahasiswa punya hak 3 semester untuk belajar di luar program studi atau perguruan tingginya. Nah, kami akan coba mengimplementasikan dan memberikan hak itu kepada mahasiswa kami. Next, Pak Adi. Oke, langkah awal yang kami lakukan dalam pengembangan kurikulum yaitu melakukan tracer study atau pelacakan kepada alumni kami yang telah lulus 3 tahun terakhir. Dari 69 responden yang menjawab Google Form yang kami kirimkan, kita dapat melihat di sini bahwa sebagian besar 59,4% itu bekerja sebagai guru. Ya, jadi memang sesuai dengan bidang keahliannya, baik itu guru yang PNS, guru honorer, ataupun guru di bimbel. Sedangkan 13% itu berwirausaha, namun wirausahanya ini belum sesuai dengan program studinya, keahlian. Jadi wirausaha yang banyak dilakukan teman-teman alumni ini, rumah makan, perdagangan misalnya pakaian ataupun toko kelontong. Nah, sisanya di sini ada yang sebagai honorer di instansi pemerintah, ada yang melanjutkan studinya, ada yang sebagai peneliti atau asisten peneliti. Nah, khusus untuk peneliti dan asisten peneliti, ini yang profil yang menarik bagi kami di program studi. Karena ini adalah baru ada di 3 tahun terakhir ini alumni kami yang profesinya sebagai peneliti atau asisten peneliti. Next, Pak Adi. Nah, ini juga sama, pekerjaan utamanya itu adalah sebagian besar guru. Next.
Nah, alumni kami yang bekerja sebagai guru itu sebagian besar, sekitar 32,5%, itu mengajarkan mata pelajaran biologi atau rumpun IPA. Jadi kemudian 15%-nya itu menyampaikan materi biologi. Nah, ini yang 15% ini teman-teman alumni yang mengajar di ranah SMA. Next, Pak Adi. Nah, yang tadi ketika kami lakukan pendalaman terhadap alumni kami yang bekerja sebagai peneliti, ternyata terdapat dua orang yang bekerja sebagai peneliti atau asisten peneliti di ICRAF. ICRAF ini salah satu lembaga internasional yang konsen di gambut. Nah, alhamdulillah ada dua alumni terbaik kami yang lolos sebagai peneliti di ICRAF ini. Nah, berdasarkan hasil tracer study tadi, kami menyusun dua profil lulusan pada program studi pendidikan biologi. Next, Pak Adi. Nah, profil utama lulusan program studi pendidikan biologi adalah sebagai calon guru mata pelajaran biologi pada sekolah atau madrasah, SMP, MTS, SMA, atau MA, dan profil kedua adalah peneliti di bidang biologi dan pendidikan biologi yang memiliki berkepribadian baik, berpengetahuan luas, mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Nah, ini adalah dua profil yang coba kami rumuskan berdasarkan hasil dari tracer tadi yang telah saya sampaikan di depan. Next, Pak Adi. Nah, untuk profil calon guru, mengapa calon guru? Karena prodi pendidikan biologi ini adalah strata 1, jadi kalau di KKNI itu ada level 6, jadi lulusannya adalah calon guru, bukan guru. Kalau guru itu nanti ranahnya di level 7. Di level 7 nanti. Jadi calon guru atau praktisi sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, tanggung jawab, sebagai calon guru mata pelajaran biologi di sekolah yang memiliki kemampuan memanfaatkan keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologi berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Nah, poinnya yang menjadi daya tarik atau kekhasan dari prodi kami adalah lulusan calon gurunya itu mampu memanfaatkan keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologinya. Jadi keanekaragaman hayati indigenus itu adalah keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita menyadari dan telah mengetahui kalau di Kalimantan Barat ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, keanekaragaman hayati yang tinggi ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar ketika guru menyampaikan materinya di kelas. Jadi pembelajarannya bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya atau berada di daerah itu. Nah, umumnya guru-guru itu seringkali ketika mengajar, kita fokus pada materi atau contoh-contoh yang ada di buku. Jadi kalau menerangkan misalnya tentang cacing, ada cacing, saya ingat dulu ada cacing wowo dan palolo kalau saya tidak salah. Nah, itu merupakan contoh cacing yang ada di Indonesia bagian timur. Yang mirip seperti itu, ternyata kita punya cacing nipah misalnya yang ada di daerah Kakap. Dan kita punya satu spesies endemik
yang ada di rodo. Jadi cacingnya warna merah, cacing nipahnya. Nah, tentu saja ini keanekaragaman hayati yang dapat dikenalkan dan menjadi sumber belajar bagi siswa kita di daerah tersebut. Supaya siswa kita itu tahu dengan lingkungannya, kenal, kemudian ketika kenal, mereka mengetahui manfaatnya. Ketika tahu manfaatnya, dengan sendirinya mereka akan melakukan konservasi. Karena kita tahu keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat cukup tinggi, namun ancaman kerusakannya juga tinggi. Entah itu karena kebakaran hutan, fragmentasi lahan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit misalnya. Nah, kita harus menanamkan kepada peserta didik pengenalan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya sebelum keanekaragaman hayati itu hilang. Sudah tidak ada karena tadi terjadi kerusakan di habitatnya. Kemudian yang kedua, selain tentang keanekaragaman hayati, juga fokus tentang bioteknologinya. Jadi kita tahu kalau di Kalimantan Barat itu punya banyak makanan fermentasi yang khas. Ya misalnya sebut saja tempoyak misalnya. Ya. Kemudian makanan fermentasi hasil laut, misalnya ada budu, ada rusif yang ada di daerah-daerah hulu di Kalimantan Barat, itu juga perlu dikenalkan sebagai kekayaan pengetahuan lokal berbasis fermentasi yang tentunya dapat disampaikan ke siswa-siswanya. Jadi kalau bicara bioteknologi itu bukan hanya bicara tentang keju misalnya, atau berbicara tentang yogurt, tapi juga bisa mengenalkan tentang makanan khas fermentasi daerahnya sendiri. Tentu siswa akan lebih tertarik, lebih mengena pembelajaran nantinya, dan selain itu juga dapat melestarikan pengetahuan lokal di bidang bioteknologi. Next, Pak Adi. Nah, yang kedua, profil yang kedua yaitu asisten peneliti, sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang kependidikan dan keilmuan biologi berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Jadi ini adalah profil kami yang kedua sebagai asisten peneliti, baik itu di bidang kependidikan biologi ataupun di keilmuan biologi. Jadi ini dasarnya dari tadi ada alumni yang bekerja sebagai peneliti atau asisten peneliti di Ikraf. Ya. Next, Pak Adi. Nah, berdasarkan profil, jadi kami menyusun visi misi yang diturunkan dari visi misi universitas, fakultas, kemudian turun ke prodi, yaitu pada tahun 2026 menjadi pusat pendidikan tenaga pendidik biologi yang unggul dalam pembelajaran berbasis keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi kami menampilkan ciri khas dari prodi kami di keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologinya. Next, Pak Adi. Nah, berdasarkan visi di atas, kami menyusun beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang islami dan berkualitas untuk menghasilkan sarjana pendidik biologi yang mampu melaksanakan pembelajaran berbasis keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologi, serta memiliki keahlian tambahan sebagai asisten peneliti di bidang pendidikan biologi atau asisten peneliti di bidang biologinya. Yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keanekaragaman hayati indigenus Kalimantan Barat dan bioteknologi serta pembelajarannya. Jadi nanti di dosennya serta penelitian
skripsi mahasiswanya akan diarahkan pada keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologi di Kalimantan Barat, serta bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut dan bioteknologinya dalam pembelajarannya. Tentu ini akan sangat menarik di dalam kelas ketika kita mampu memanfaatkan dua hal tadi ditunjang dengan ilmu-ilmu kependidikan dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa kita. Selanjutnya, Pak Adi. Oke, yang ketiga, melakukan publikasi ilmiah dalam lingkup nasional dan internasional sebagai sumbangan pemikiran di bidang keanekaragaman hayati indigenus dan bioteknologi serta pembelajarannya. Nah, ini merupakan kewajiban bagi kami, dosen, untuk melakukan publikasi ilmiah, dan kami juga telah membuka jalur khusus bagi mahasiswa yang ingin penelitian, jadi namanya jalur artikel ilmiah. Jadi mahasiswa yang mengambil jalur tersebut tidak perlu menulis skripsi, tapi langsung mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Nah, itu jurnal dengan tahap level itu sudah cukup bergengsi di Indonesia, dan dosen-dosen juga menuju ke sana. Jadi kami sudah melakukan itu untuk 3 tahun. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa kami yang berhasil mempublikasikan penelitiannya ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Nah, kami akan terus mengembangkan dan membantu mahasiswa supaya bisa melakukan publikasi ilmiah. Jadi nanti ketika setelah menjadi guru, alumni kami tidak canggung lagi dalam mempublikasikan artikelnya. Jadi sudah punya kemampuan sejak awal dalam mempublikasikan artikelnya, baik dalam penulisan maupun mensubmit sampai in review artikelnya di jurnal. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pengabdian sesuai kebutuhan dunia pendidikan biologi dan masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, Pak Adi. Kemudian mengembangkan jaringan kerjasama di dalam bidang pendidikan biologi dan biologi dengan lembaga terkait di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, ini dalam rangka misi kelima, ini dalam hal menunjang kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi untuk menunjang kegiatan MBKM tersebut, kami mempunyai 3 program pembelajaran. Yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa, yang kedua asistensi mengajar, yang ketiga penelitian. Nah, untuk pertukaran mahasiswa, kami akan mengembangkan kerjasama dengan program studi biologi FMIPA Untan. Jadi mahasiswa kami akan belajar 1 semester di sana, menempuh mata kuliah terkait keanekaragaman hayati indigenus Kalimantan Barat. Kemudian dalam hal asistensi mengajar, kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah, baik itu SMA maupun SMP. Kemudian untuk penelitian, kami akan coba melakukan kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Palung yang ada di Kayung, kemudian dengan Kebun Raya Sambas yang ada di Sambas, kemudian dengan Orchid Center yang ada di Pontianak. Nah, tentu saja itu untuk mendukung program MBKM dan mengembangkan keahlian dan pengetahuan mahasiswa kami. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian untuk membentuk lulusan yang Islami dan berkemajuan. Poin 6 ini adalah ciri khas dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang memang harus melaksanakan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
untuk membentuk jati diri alumninya. Selanjutnya Pak Adi. Nah, berdasarkan visi misi tersebut, kami menurunkan capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disingkat dengan CPL. Nah, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini kami turunkan dari KKNI, SNPT, kemudian dari Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kami turunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan pada program studi kami. Nah, yang di layar ini adalah capaian pembelajaran lulusan pada aspek sikap dan tata nilai. Selanjutnya, Pak Adi. Ini juga masih sikap dan tata nilai, yang poin L itu mampu membaca dan menghafal Al-Quran 15 surah dengan fasih. Itu memang sudah lama kami terapkan sebagai syarat untuk melakukan ujian skripsi. Jadi kalau nggak hafal 15 surah itu, belum bisa ujian skripsi. Lanjutnya Pak Adi. Nah, ini adalah aspek pengetahuan, jadi meliputi aspek kependidikan biologinya, meliputi aspek teknologinya, TPCK-nya, meliputi aspek konsep biologinya. Selanjutnya, Pak Adi. Nah, ini sama, masih dalam aspek pengetahuannya. Selanjutnya, Pak Adi. Nah, ini masih jadi ada banyak aspek pengetahuan yang coba kami tambahkan. Seterusnya, lanjut Pak Adi. Nah, ini juga masih yang merupakan ciri khasnya nanti ada di N, mampu menginventarisasi dan mengeksploitasi keanekaragaman hayati indigenous dan bioteknologi melalui penelitian ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan iptek. Nah, ini nanti merupakan ciri khas dari program studi kami lulusannya, jadi mampu menginventarisasi dan mengeksplorasi keanekaragaman hayati indigenous dan bioteknologi. Nanti akan diturunkan dalam untuk mencapai CP ini, nanti kami akan sokong dengan beberapa mata kuliah. Nanti akan saya sampaikan sebaran mata kuliahnya. Selanjutnya Pak Adi. Nah, ini keterampilan umumnya. Ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa kami. Selanjutnya Pak Adi. Nah, yang I ini mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi pendidikan berbasis keanekaragaman hayati indigenous dan bioteknologi. Jadi ketika kita sudah tahu kita punya apa saja, keanekaragaman hewan, tumbuhan maupun bakteri, ataupun pengetahuan tradisional di bidang bioteknologi yang khas Kalimantan Barat, bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Pak Adi. Nah, ini sama. Ya, masih. Selanjutnya Pak Adi. Nah, ini masih, jadi ada banyak kemampuan keterampilan umum yang kami coba sampaikan kepada mahasiswa kami. Selanjutnya Pak Adi. Nah, ini keterampilan khususnya yang harus dimiliki. Jadi ada misalnya mampu melakukan evaluasi proses pembelajaran menggunakan penelitian tindakan kelas. Jadi classroom action research ini memang salah satu metode yang digunakan dalam penelitian di kelas oleh guru. Jadi mahasiswa kami harus terampil dengan classroom action research-nya.
Selanjutnya Pak Adi. Nah ini juga, kemudian yang G, ini juga khas bagi prodi kami, yaitu mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran berbasis kearifan lokal. Ya. Jadi kearifan lokal di sini bisa tentang etnobotaninya, misalnya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat sekitar yang dikemas ke dalam kegiatan pembelajaran, atau kearifan lokal dalam makanan fermentasi misalnya. Itu juga harus bisa dikembangkan ke dalam metode pembelajaran yang dapat digunakan di kelas. Selanjutnya Pak Adi. Nah, ini juga masih keterampilan khususnya mampu menganalisis data keanekaragaman hayati, mampu mengevaluasi keanekaragaman hayati, mampu menganalisis potensi keanekaragaman mikroba dalam makanan fermentasi lokal, mampu mengkarakterisasi keanekaragaman hayati endogenus, mampu memecahkan masalah lingkungannya menggunakan prinsip bioteknologi, mampu menghasilkan produk hasil penerapan teori dan prinsip biologi. Selanjutnya Pak Adi. Nah, berdasarkan CP tadi, untuk mewujudkan capaian pembelajaran tadi, kami menyusun mata kuliah untuk dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah disampaikan di depan tadi. Jadi ada anatomi dan morfologi tumbuhan, itu di sebelahnya adalah jumlah SKS-nya, itu 3 SKS, struktur perkembangan hewan 3 SKS, taksonomi tumbuhan 3 SKS. Nah, ini untuk taksonomi tumbuhan, ini kami gabung, kalau di kurikulum lama, itu ada taksonomi kriptogami dan taksonomi panerogami. Tapi untuk di kurikulum baru, kami coba gabungkan menjadi taksonomi tumbuhan, dengan nanti ada tambahan mata kuliah lain yang lebih khas dan lebih spesifik. Kemudian ada fisiologi tumbuhan, tetap 3 SKS, ada mikroteknik. Ini adalah mata kuliah untuk melatih keterampilan soft skill mahasiswa dalam pembuatan preparat, baik preparat tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada kultur in vitro, atau biasa kita kenal dengan kultur jaringan. Kemudian ada mata kuliah yang baru di kami, ini namanya biologi pisang liar. Jadi karena tadi visi misi dan capaian pembelajarannya banyak berbicara tentang keanekaragaman hayati indigenous di Kalimantan Barat, makanya kami memunculkan satu mata kuliah baru namanya biologi pisang liar. Karena pisang liar di Kalimantan Barat ini banyak kita jumpai, namun kurang dikenal dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Padahal banyak peneliti itu datang ke wilayah ke Pulau Kalimantan khusus untuk penelitian pisang liar. Karena katanya Pulau Kalimantan itu adalah pusat asal dan keanekaragaman pisang liar. Nah, dari beberapa riset yang dilakukan oleh dosen kami, memang telah ditemukan beberapa spesies pisang liar, sehingga nantinya akan kami kenalkan kepada mahasiswa melalui mata kuliah ini, sehingga harapannya nanti ketika mahasiswa mengajar di kelasnya, misalnya tentang materi keanekaragaman hayati, dapat memanfaatkan pengetahuannya tentang pisang liar misalnya. Kalau di daerahnya ada pisang liar, itu dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam materi keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati misalnya. Kemudian ada mata kuliah ekologi, ini juga gabungan dari ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Taksonomi hewan juga itu gabungan dari taksonomi invertebrata sama taksonomi vertebrata. Kemudian ada genetika, kemudian herpetofauna, ini adalah mata kuliah baru yang akan kami masukkan ke dalam kurikulum yang sekarang. Jadi herpetofauna ini sekilas tentang reptil dan amfibi. Jadi ini untuk menunjang tadi keanekaragaman hayati indigenusnya. Jadi memang dosen kami telah melakukan penelitian tentang reptil dan amfibi di Kalimantan Barat.
Kemudian ada mikrobiologi, kemudian ada mikrobiologi makanan fermentasi. Ini adalah untuk menunjang tadi ada bioteknologinya berbasis kearifan lokal atau pengetahuan lokal dari masyarakat kita. Karena memang makanan fermentasi di Kalimantan Barat itu banyak, mulai dari pemanfaatan tumbuhan ataupun hewan hasil laut, itu cukup beragam di kita. Sehingga akan kami sampaikan melalui keilmuan tentang mikrobiologi makanan fermentasi, sehingga diharapkan nanti mahasiswa dapat memanfaatkan ilmunya yang telah didapat ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada mikrobiologi lingkungan, ini juga untuk menjawab tantangan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah kita, entah itu akibat pertambangan, misalnya emas, atau bauksit misalnya. Kemudian ada mata kuliah kimia dasar, ada biokimia. Kemudian ada satu mata kuliah baru juga, namanya biokimia pigmen. Ini akan membahas biokimia pigmen pada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu kan kita mengenal misalnya bunga ada mahkotanya dengan berbagai macam warna. Nah, warna-warnanya itu ditentukan oleh pigmen atau senyawa yang dapat memunculkan warna. Kita mengenal ada antosianin misalnya, pelargonium misalnya. Nah, ini akan dibahas di mata kuliah biokimia pigmen dan bagaimana penerapannya atau aplikasinya pigmen dalam kehidupan kita itu akan dibahas di biokimia pigmen. Kemudian ada kimia organik, mata kuliah lama, biologi umum, evolusi, biosel, biotek, fisiologi hewan, manajemen laboratorium, metodologi penelitian. Nah, kemudian ada biologi lahan basah. Ini juga mata kuliah baru yang akan membahas tentang aspek hewan, tumbuhan, dan bakteri dan jamur yang ada di ekosistem lahan basah. Karena kita mengetahui Kalimantan Barat ini punya daerah lahan basah. Kemudian ada EduScience, ini juga mata kuliah baru. Ini untuk bagaimana menerapkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati endogenus dan bioteknologi lokal ke dalam pembelajaran. Nah, itu akan dibahas di EduScience. Kemudian ada Applikom, aplikasi komputer, ada statistik. Kemudian ada biostatistik. Biostatistik ini berisi tentang rancangan percobaan yang kita kenal ada RAL, RAP, faktorial. Nah, itu akan dibahas di biostatistik. Biostatistik ini akan menunjang pada profil yang kedua, yaitu asisten peneliti atau peneliti di bidang biologi. Kemudian ada teknik pengambilan sampel, ini juga sama untuk menunjang di profil yang kedua sebagai peneliti atau asisten peneliti di bidang biologi. Kemudian ada fisika dasar. Next, Pak Adi. Nah, kemudian ada problematika pendidikan, ada telah kurikulum, ada perencanaan pembelajaran, media pembelajaran. Ini juga kami gabung, dahulu ada media pembelajaran digital, ada media pembelajaran yang sederhana, yang biasa. Itu kemudian kita gabung menjadi media pembelajaran. Ada strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemampuan dasar mengajar. Ini diberikan untuk menunjang profil utama sebagai tenaga pendidik atau calon guru biologi. Kemudian ada psikologi anak berkebutuhan khusus. Ini juga mata kuliah baru yang kami berikan kepada mahasiswa untuk menunjang banyaknya anak berkebutuhan khusus sekarang. Kemudian ada profesi keguruan, manajemen pendidikan, psikologi peserta didik. Kemudian ada magang 1 atau PLP 1, magang 2 PLP 2, magang 3 PLP 3, seminar, dan skripsi. Nah, ini mata kuliah ini kami susun untuk menunjang kedua profil yang tadi untuk calon guru biologi dan asisten peneliti atau peneliti di bidang kependidikan biologi dan biologi. Jadi total SKS-nya itu ada 144.
SKS ini lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu 146 atau 147. Kalau sekarang itu tinggal 144. Jadi standar SKS untuk mahasiswa S1 dari Kemendikbud. Jadi harapan kami, mahasiswa kami bisa cepat lulus, bisa 3,5 atau 4 tahun tepat waktu. Jadi dengan beberapa cara, tadi misalnya dengan melalui jalur artikel dan melalui kegiatan MBKM tadi, pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, dan penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa kami. Selanjutnya, Pak Adi. Nah, ini adalah kegiatan draft kegiatan MBKM-nya. Jadi sampai semester 4 mahasiswa akan belajar di program studi pendidikan biologi FKIP UM Pontianak, jadi dalam prodi 1 sampai 4. Kemudian semester 5 mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar program studi. Jadi bisa ke prodi biologi MIPA Untan dengan beberapa mata kuliah yang telah kami sepakati. Jadi mahasiswa bisa belajar ke sana. Tapi kalau mahasiswa tidak ingin mengambil kegiatan MBKM, jadi tetap bisa belajar di dalam prodi. Jadi ini sifatnya bebas. Boleh mengambil ke luar program studi, ke MIPA Untan, atau tetap di dalam program studi. Jadi ini diberikan keluasan kepada mahasiswanya. Tentu saja ada mekanisme tertentu ketika mahasiswa ingin belajar ke MIPA Untan. Jadi memang tetap ada seleksi dari kami. Kemudian di semester 6, itu ada kegiatan di semester 5 selain pertukaran mahasiswa, itu juga ada kegiatan asistensi mengajar di sekolah. Jadi mahasiswa bisa mengajar di sekolah yang nanti bisa diakui sebagai magang 3. Kemudian semester 6 juga ada kesempatan untuk asistensi mengajar di sekolah juga. Kemudian di semester 7, nah teman-teman yang di semester 7 sekarang, ini bisa melakukan risetnya bisa di Taman Nasional Gunung Palung, bisa di Kebun Raya Sambas, bisa di Orchid Center, atau bisa di sekolah-sekolah mitra. Silakan nanti mendaftar, nanti akan kami fasilitasi. Nah, di semester 8, teman-teman akan balik lagi untuk skripsinya, menyelesaikan skripsinya. Baik, next, Pak Adi. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Hanum atau bagaimana? Silakan Pak Ari, mungkin bisa langsung dari Pak Ari. Oke, baik Bu Hanum. Nah, kita mulai ke sesi diskusi. Jadi saya sudah melihat di daftar peserta sudah hadir bersama kita beberapa alumni. Ada Pak Sulaiman dari SMA Negeri 1 Batu Ampar. Selamat bergabung Pak Sulaiman. Ada Ibu Titi Hidayat. Terima kasih. Dari MGMP Biologi. Kemudian ada Ibu Siti Ardianti dari Ikraf, peneliti Ikraf. Ada Ibu Banita Eka Putri dari peneliti Ikraf juga. Nah, saya akan memulai sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu dari stakeholder, dari MGMP Biologi, dari alumni, untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang akan kami kembangkan. Saya mulai dari Ibu Titi Hidayani. Silakan jika ada masukan atau saran kepada kami terkait pengembangan kurikulum. Saya persilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Bapak. Saya mengikuti Lokakarya ini dari awal. Jadi saya cukup senang ya dengan mata kuliah yang sudah dibuat draftnya ya oleh Muhammadiyah. Fokus utama saya mungkin karena ini berhubungan dengan Merdeka Belajar ya Pak Ari. Jadi saya setuju sekali dengan pembelajaran yang berbasis keanekaragaman hayati itu. Jadi mungkin ke depannya tidak hanya mata kuliah yang anatomi pisang liar atau apa tadi kalau saya tidak salah. Mungkin ke depannya mungkin ke depannya ini saran saja Pak Ari. Tidak hanya untuk pisang saja, mungkin bisa dicari untuk tumbuhan-tumbuhan liar lain yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin itu saja Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi atas masukannya. Memang kedepannya memang akan coba kami kembangkan, jadi memang akan lebih luas lagi nanti mata kuliah pilihannya terkait dengan keanekaragaman hayati indigenous dan bioteknologinya, Ibu. Pak Ari, mohon maaf suaranya kecil Pak Ari. Oh ya, baik Bu Hanum. Jadi terima kasih Bu Titi atas masukannya. Untuk saat ini memang terkait bidang keahlian di kami itu memang baru ada tadi biologi pisang liar, herpetofauna, biokimia pigmen. Namun nanti mungkin kami akan kembangkan setelah peninjauan kurikulum 2 tahun ke depan. Mungkin akan kami tambahkan mata kuliah pilihan terkait keanekaragaman hayati indigenous. Nanti kami akan lebih perlebar riset di prodi kami sehingga bisa mengakomodir untuk mata kuliah baru untuk di bidang tumbuhan dan hewan lainnya. Terima kasih terima kasih Bu Titi atas masukannya. Selanjutnya saya akan ke alumni. Ada Pak Sulaiman dari SMA Negeri 1 Batu Ampar. Silakan Pak masukannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari, Bu Titi selaku Ketua MGMP kami dari Kubu Raya, kemudian Ibu Bapak dosen semuanya. Untuk masukan, sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena saya masuknya tadi udah materinya udah mau selesai, jadi tidak mendengarkan karena linknya baru tahu. Pas saya masuk udah selesai Pak. Oh gitu. Oke, jadi pertanyaan selama Bapak mengajar, pengalaman Bapak mengajar, kira-kira mata kuliah apa yang Bapak butuhkan, tapi selama perkuliahan Bapak kemarin itu belum didapatkan? Ya untuk semua sih sudah Pak, sudah masuk, sudah ada. Cuma kalau mau ditingkatkan itu ya tentang pemanfaatkan teknologi Pak dalam pembelajaran. Itu yang penting saya rasa. Misalnya pembuatan media pembelajaran seperti itu ya? Iya. Itu sangat penting sekali Pak. Karena untuk saat ini, apalagi musim-musim pandemi ini, untuk media pembelajaran itu berbasis TIK itu sangat sangat dibutuhkan untuk masa-masa pandemi Pak. Itu saja Pak. Oke, baik. Berarti media pembelajaran digitalnya ya untuk menunjang pembelajaran jarak jauhnya. Iya. Jadi kalau boleh tahu selama ini Pak Sulaiman pembelajarannya bagaimana kalau di SMA Negeri 1 Batu Ampar?
selama musim pandemi, Pak. Ya. Ya, musim pandemi kita itu menggunakan WA, kemudian pemanfaatan YouTube mungkin, Pak, Google Form, itu saja, Pak. Iya. Ya, ada lagi Pak masukannya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Pak Sulaiman Sama-sama, Pak. atas masukannya. Ya. Ini Pak Sulaiman ini alumni kami angkatan pertama ini Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan dengan alumni yang berikutnya. Ibu Banita. Silakan Ibu Banita Eka Putri memberikan masukannya, atau mungkin bisa cerita kemarin ketika kegiatan pelatihan inkubator penelitinya itu materi apa saja yang didapatkan, kemudian apakah materi itu telah kami berikan atau ada materi yang belum kami berikan, mungkin dapat disampaikan Ibu. Silakan. Ibu Banita, apakah masih bersama dengan kami? Oke, sambil menunggu Ibu Banita, Ibu Siti Ardianti, silakan jika ada masukan atau saran. Ibu Siti Ardianti ini juga salah satu peneliti di IKRAF. Silakan Ibu Siti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kedengaran, Bu? Kedengaran. Silakan. Oke, kalau untuk saat ini menurut saya kurikulumnya semakin baik ya, sangat keren sekali karena banyak sekali pelajaran atau mata kuliah yang baru yang mungkin pas zaman-zaman saya ini enggak saya dapatkan, dan rasanya pengen sekali balik lagi ke bangku kuliah nih, bisa belajar lagi. Apalagi kalau saya lihat tadi ini banyak sekali mata kuliah yang benar-benar nyangkut ke alam gitu. Jadi kan pas kebetulan saya dan Banita gabung di IKRAF ini, yang mungkin basic pendidikannya nggak kepake, dan beberapa mata pelajaran yang di bangku biologi ini juga masih banyak yang kurang, dan saya lihat dengan kurikulumnya sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa jadi bekal untuk teman-teman pendidikan biologi misalnya yang nggak pengen ngajar atau mungkin pengen terjun ke dunia lain, misalnya ke LSM, karena kalau untuk pendidikan itu cukup besar peluangnya untuk di LSM. Kemarin juga saya ada lihat itu untuk mungkin bisa ditambahkan nantinya atau gimana tuh materi-materi tentang konservasi, karena kemarin ada lowongan itu untuk di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya tuh di Melawi, itu juga ada cari untuk mahasiswa-mahasiswa pendidikan. Mereka bisa jadi koordinator untuk di lapangan kayak gitu. Terus ada beberapa mata kuliah yang baru juga itu sangat bersinggungan langsung dengan alam, kayak misalnya tentang lahan basah, dan sebelumnya kan mungkin saya tidak dapat, jadi pas saya di IKRAF ini juga masih kurang ilmunya. Tapi karena ikut ini sih jadi banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Dan teman-teman pendidikan juga nggak perlu khawatir, jadi kalau belajar jadi pendidikan nggak mesti harus jadi guru gitu, karena terjun di lapangan tuh jauh lebih seru menurut saya. Baik, itu terima kasih Pak. Kalau boleh tahu, selama inkubator peneliti itu, kegiatan trainingnya itu, materi apa saja yang didapatkan? Sehingga mungkin nanti kami bisa, kalau materi-materi itu belum diberikan, mungkin kami bisa susun ke dalam mata kuliah ke depannya.
Kalau masa inkubasi kemarin kami dapat pendidikan itu kurang lebih 1 bulan. Ilmu-ilmu dasarnya yang pasti tentang lahan gambut, kita dikenalkan tentang lahan gambut, terus tentang bahwa lahan gambut itu kayak bentuknya spons. Pokoknya banyak-banyak ilmu yang saya rasa itu belum dapat. Misalnya tentang muka air tanah, itu kan ada batasan-batasannya. Terus tidak boleh adanya drainase di lahan gambut. Pokoknya pembahasan tentang lahan gambut. Kayak gitu sih, Pak. Terus juga tentang aplikasi-aplikasi untuk masukin data tentang yang di alam, kayak Koboform, kayak gitu-gitu sih. Itu lebih teknis sih. Kalau boleh tahu kegiatan penelitian ikraf itu yang dilakuin oleh Ibu Siti sama Mbak Anita itu seperti apa ya? Jadi sebenarnya ikraf ini kan ada beberapa tools. Kami tuh dibagi kurang lebih ada 4 tools. Kebetulan kami dapat yang bidang sistem usaha tani, karena basic kami kan nggak dalam. Sebenarnya ada juga yang untuk pemetaan, bagian ARGIS, kemudian ada bidang AFLIK tentang berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan, kemudian ada yang berhubungan langsung dengan household atau survei rumah tangga, gimana sih cara masyarakat di lahan gambut itu bertahan hidup. Dan kebetulan kami ini dapat yang sistem usaha tani. Jadi kami itu melakukan pengambilan data di 31 desa, dibagi dalam beberapa kelompok, dan itu yang diambil datanya itu berupa seperti proses dari tanaman itu ditanam sampai pemanenan. Jadi gimana sih sistem usaha tani yang dilakukan masyarakat di lahan gambut. Sebenarnya kalau untuk basic pendidikan biologinya sih paling kurang sih, lebih ke pertanian sih Pak kalau yang itu. Tapi pengetahuan-pengetahuan dasar tentang lahan gambut itu harus kita dapatkan sebelumnya, kayak gitu sih. Baik, Ibu Siti Ardianti, terima kasih atas masukannya. Pak Ari, suaranya hilang. Baik, terima kasih Bu Siti. Ibu Banita, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Halo, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masukan dari saya nggak banyak sih Pak. Saya lebih kayak ke iri karena kemarin nggak dapet mata kuliahnya, dan bener kayak yang dibilang sama Siti, ternyata tuh biologi tuh nggak sebatas cuma belajar tentang flora dan fauna atau segala anatomi atau fisiologi, tapi ternyata tuh ada banyak hal yang bisa dikaji gitu, dan salah satunya tuh ya lahan basah itu. Dan kemarin karena kita nggak dapet kan materi tentang lahan basah, jadi waktu awal-awal inkubasi di ikraf itu agak susah juga karena benar-benar kayak mulai belajar dari nol. Jadi dengan adanya biologi lahan basah di kurikulum yang baru ini menurut saya bagus banget sih karena kayak yang kita tahu kan Kalimantan Barat memang didominasi sama lahan basah, dan saya rasa itu memang perlu untuk dipelajari, nggak cuma tetap harus belajar, dan mungkin bisa dijadikan nantinya dikembangkan jadi kurikulum di sekolah juga, biar anak-anak di sekolah juga belajar gitu tentang lahan basah, karena itu harus tetap dilestarikan gimana pun caranya, dan nggak boleh sampai rusak karena ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil gitu. Terus kayak kultur jaringan dan herpetofauna kemarin kita juga nggak dapet, jadi menurut saya itu juga bagus gitu karena bisa mengembangkan pengetahuan kita di bidang yang itu, karena kita kemarin nggak dapet kan. Terus benar juga kata Pak Sulaiman tadi tentang media pembelajaran, itu juga perlu dikembangkan gitu, karena sekarang media pembelajaran emang udah agak bergeser ke lebih teknis, yang lebih ke teknologi gitu. Jadi kayaknya itu juga harus diperhatikan gitu Pak. Kayak gitu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Mbak Nita, Ibu Banita. Menarik. Teman-teman yang profesinya sebagai peneliti di ikraf
itu memang menjadi inspirasi kami untuk membuka mata kuliah baru, misalnya biologi lahan basah. Jadi memang berdasarkan profil pekerjaan yang teman-teman sampaikan, peneliti di Ikraf, jadi itu memang dasar kami untuk membuka biologi lahan basah. Tadi kalau disampaikan Ibu Siti ada tentang konservasi, nah itu mungkin akan jadi pertimbangan kami ke depannya untuk membuka mata kuliah konservasi untuk mendukung tadi. Kalau memang ada profil pekerjaan yang bisa dilakukan oleh alumni kami di Taman Nasional Bukit Baka. Baik, terima kasih ya, Pak Sulaiman, Ibu Titi, Ibu Banita, Ibu Siti atas masukannya. Kemudian saya akan beralih kepada teman-teman mahasiswa yang masih aktif kuliah. Ada mahasiswa semester 4 dan 6 di sini yang telah bergabung. Silakan teman-teman di semester 6 terlebih dahulu. Silakan sampaikan masukan dan sarannya. Silakan siapa yang mau mulai duluan. Silakan raise hand. Nanti Pak Adi akan membuka suaranya, unmute-nya. Silakan. Silakan, mungkin teman-teman semester 6 yang sedang mengikuti program kampus mengajar angkatan 1, mungkin yang telah praktek di lapangan bisa berbagi pengalamannya. Mungkin ketika melakukan praktek kampus mengajar di sekolahnya masing-masing, itu ternyata, oh saya harusnya punya kemampuan seperti ini agar bisa mengajar dengan baik, tapi di program studi ternyata belum diberikan. Misalnya media atau apa, silakan disampaikan teman-teman yang ikut di kampus mengajar. Ada Yoga, ada Irma, ada silakan. Ada Mariani Sabdarifa dengan Siti. Silakan Mariani Sabdarifa dan Siti. Baiklah Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini berbagi cerita sedikit tentang kampus mengajar yang kami jalani saat ini. Nah, alhamdulillahnya ketika kami melakukan kegiatan kampus mengajar kali ini, sekolah yang kami temui masih melakukan pembelajaran tatap muka. Kami berkesempatan untuk bisa masuk ke kelas mengajar siswa-siswa yang ada di SD saat ini kami tempati. Nah, khususnya kelas yang kami masuk itu kelas 3. Ini saya merasakan bagaimana susah senangnya kita menjadi seorang guru menghadapi berbagai karakter yang ada pada siswa. Nah, di sini saya merasa kekurangan ketika saya susah untuk menghandle ataupun mengatur siswa untuk bisa fokus terhadap kita ketika kita menjelaskan materi ataupun menyampaikan materi yang ada di depan. Karena siswa yang masuk ini kelas 3, jadi masih cukup aktif untuk bermain, lebih sering bermain ketimbang mereka memperhatikan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, jadi terkadang ketika kita menyampaikan materi akan bermain gitu sama mereka, karena ini mereka pun duduknya berkelompok. Jadi dalam satu meja itu mereka ada 4 orang, memang sudah seperti itu dengan mejanya. Dan ketika dipisahkan antara yang agak aktif, mereka tidak mau gitu. Jadi terkadang ada di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran. Jadi kesulitan di diri saya sendiri pribadi mengenai bagaimana cara kita mengatur kelas
untuk siswa itu bisa fokus dalam pembelajarannya. Mungkin itu sih dari saya, mungkin dari Siti. Oke, kalau saya pribadi sih kurang lebih sama dengan Mariani. Susahnya itu menghandle untuk anak-anak kelas 3 itu memang sangat dalam hal bermain, belajar juga sangat aktif. Tapi ketika saya ada kesempatan untuk masuk ke kelas 4, alhamdulillahnya saya dapat menghandle anak-anak kelas 4 itu sangat alhamdulillah buat saya kan. Kalau untuk kelas sekarang itu kan lagi sedang ada pengeluaran untuk sekolah itu tidak tatap muka lagi, tapi untuk ini ada kesempatan bagi kami untuk melakukan bimbingan, yaitu bagi anak kelas 1, kelas 2 yang kesulitan dalam membaca dan berhitung, dan juga ada salah satu anak kelas 4 itu yang memang ada kelainan, memang susah untuk sekali mengenal huruf, terus untuk mengenal angka juga itu agak sulit, dan di situ adalah tantangan buat kami satu kelompok di SD Negeri 20 Sungai Kakap itu untuk bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mariani sama Siti. Jadi Mariani dan Siti ini adalah peserta di program kampus mengajar angkatan 1 yang disponsori oleh Kemendikbud. Jadi ini kegiatan Kemendikbud, mahasiswa melakukan asistensi mengajar di SD-SD yang daerahnya agak terluar ya, yang akreditasinya biasanya di bawah B. Jadi ini salah satu program dari Kemendikbud. Mungkin yang lain, Yoga, Irma, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Pak Ari, ada yang semester 8 juga Pak Ari? Ya. Yoga, Irma, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya beralih. Yoga, silakan. Baik, tes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tadi tentang yoga karya, Pak ya. Selaku yoga sendiri sebagai salah satu peserta kampus mengajar dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini yang yoga rasakan bahwa pentingnya dalam suatu pengembangan kurikulum ini ada suatu peran yang disetarakan atau yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi pula, Pak. Yang mana kalau kita tahu kan kondisi sekarang mungkin ada di beberapa sekolah yang masih menerapkan pembelajaran tatap muka, tapi dia ada di beberapa sekolah pula yang tidak menerapkan pembelajaran tatap muka, atau dalam kata lain yaitu luring. Nah, di sini kita tahu nih ada beberapa tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang mungkin tidak peka, tidak responsif atau tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi pemanfaatannya khususnya dalam bidang teknologi tersebut dalam memberikan pembelajaran tidak dimanfaatkan secara baik itu pembuatan media dan lain sebagainya gitu, Pak. Jadi mungkin menurut yoga pribadi dalam pengembangan kurikulum perlu distabilkan pula, perlu disetarakan pula dengan perkembangan teknologi yang telah berkembang. Karena kita tahu kan kita pun sudah masuk sistem yang serba digital 4.0, dan mungkin sekarang 4G, 5G pun mau berkembang lagi di Indonesia. Jadi sesuai dari pengalaman yoga, kemarin pun yoga awal-awal masuk di SD 14 Pontianak ini ada pelatihan guru, yaitu pelatihan tentang penggunaan peran penting teknologi tersebut dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran tidak hanya biologi tapi lingkup pembelajaran lainnya. Seperti yang dikatakan Pak Sulaiman tadi pun perlu pula dikembangkannya tadi tentang pembuatan media dan lain sebagainya. Jadi saran yoga mungkin yang dari yoga rasakan bahwa pentingnya tadi itu peran pemanfaatan teknologi secara masif, secara baik dan efektif. Jadi supaya lulusan pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Pontianak ini peka terhadap perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkannya baik itu dalam dunia kerja, dunia mengajar dan lain sebagainya. Begitu Pak mungkin.
kesan dari Yoga. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih Yoga. Baik, terima kasih. Atas sarannya berarti memang tentang pengembangan media untuk menunjang pembelajaran sekarang ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya saya beralih ke teman-teman di semester 8. Dwi, ada Eva. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Dwi, Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran? Oh iya. Jadi di sini jujur sebenarnya saya merasa penasaran dengan adanya kampus mengajar karena pada angkatan kami kemarin kan belum ada yang namanya kampus mengajar. Kayaknya dengan adanya kampus mengajar itu kayak melatih kita apalagi di masa pandemi ini seperti kemarin yang kami alami waktu magang 3 itu kan dilakukan di daerah masing-masing. Jadi kami mungkin merasa kurang ada ilmunya, tetapi dengan adanya kampus mengajar seperti yang angkatan 2018 ini bisa melatih kita dan saya merasa senang sih dengan adanya kampus mengajar. Merasa penasaran juga sih sebenarnya Pak, karena melihat yang lain itu kayaknya langsung terjun sendiri gitu. Mungkin itu aja sih Pak saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Jadi memang kampus mengajar itu ada programnya dari tahun kemarin. Jadi ada kalau dulu itu kampus mengajar perintis angkatan 1. Kemudian tahun sekarang itu ada kampus mengajar angkatan 1. Ya, jadi udah ada dari tahun sebelumnya. Tapi memang kalau tahun sebelumnya itu cuma 5 orang kalau saya nggak salah dari prodi biologi. Jadi kemudian tahun sekarang kita ada berapa belas? Ada 15 dari program studi kita yang ikut program kampus mengajar. Oke, memang mereka akan terjun langsung di kelas, langsung mengenali kekompleksan mengajar di masa pandemi. Jadi memang tugas mereka mengajar dan transfer teknologi kepada guru-guru dan guru-guru di sekolah itu. Memang itu tugasnya. Baik, ada lagi Eva mungkin sebelum saya beralih ke teman-teman di semester 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau itu saya cuma mau nambahin sih kalau untuk mata kuliah yang baru memang untuk media lah. Karena dari pengalaman dari yang teman-teman yang semester kemarin yang kita magang 3 kan pas kita tuh kena pandemi. Jadi yang pas kita yang presentasi hasil magang 3 itu kan kebanyakan banyak teman-teman yang belum bisa memanfaatkan media. Jadi kebanyakan masih yang pakai PowerPoint, masih ngomong-ngomong aja gitu Pak. Jadi belum bisa memanfaatkan media dengan benar. Jadi itu kayaknya memang penting lah dilakukan pada mata kuliah yang penting. Harus ditingkatin gitu untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang biologi lagi. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Eva. Jadi sarannya sama, memperkuat di media pembelajaran berbasis digital untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke teman-teman di semester 4. Silakan. Jika ada yang ingin disampaikan, ada Salwa, ada Nengsi. Silakan. Boleh saya Pak?
Oke, silakan Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau dari saya belum. Salwa, suaranya? Halo. Masih kecil, Salwa? Bentar ya, Bu. Halo. Ada earphone nggak? Ada, Bu. Bentar, Bu. Salwa? Saya pakai HP, Bu. Saya coba pakai HP. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mungkin kalau untuk saya pribadi, saya belum bisa memberikan saran karena di angkatan kami pun belum terlalu banyak pengalaman di lapangan. Cuma mungkin lebih ke seperti yang telah disampaikan oleh kakak yang di semester 8, kami lebih ke penasaran sama yang kampus mengajar. Mungkin hanya itu. Oke. Kalau kampus mengajar itu program dari Kemendikbud dalam rangka implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mudah-mudahan Kemendikbud masih membuka untuk asistensi mengajar programnya. Jadi program ini memang cukup menarik dari sisi pengalaman, juga menarik dari insentif yang diberikan oleh Kemendikbud ya. Jadi teman-teman yang ikut kampus mengajar ini dapat insentif 1,2 kalau yang sekarang kalau saya nggak salah per bulannya. Ya, itu di luar dari biaya SPP 1 semester. Jadi dapat biaya SPP 1 semester sebesar 2,4, dapat per bulannya 1,2 kalau saya nggak salah. Kalau tahun sebelumnya itu cuma dapat 700.000 per bulan. Ya, jadi memang sangat menarik. Jadi mudah-mudahan Kemendikbud membuka asistensi mengajar lagi. Tapi di kita, di program studi pendidikan biologi, salah satu kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdekanya juga asistensi mengajar. Ya, jadi kami juga ingin memberikan pengalaman mengajar bagi teman-teman, baik itu nanti entah di SMA, SMP, ataupun SD mungkin sama seperti yang kampus mengajar. Cuman bedanya kalau teman-teman yang di Kemendikbud programnya itu dapat insentif, tapi kalau di kita ya enggak, kan enggak ada dananya kalau di kita ya. Tapi kalau di Kemendikbud itu ada dananya. Tapi teman-teman bisa ikut di Kemendikbud dan bisa ikut di program studi. Ya, jadi silakan saja. Baik, terima kasih. Salwa, semester 4 silakan masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nengsi. Terima kasih atas waktunya. Dari kita pada kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah menciptakan kurikulum baru, dan saya sangat melihat kurikulum ini sangat menarik gitu ya Pak. Untuk saran mungkin sejauh ini belum ada ya Pak, tapi harapan saya, mungkin harapan teman-teman juga, dari kurikulum ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuannya apa? Yaitu supaya terciptanya pendidikan yang baik, sehingga kita
kita ketika keluar dari universitas itu udah memiliki bekal untuk menghadapi dunia kerja gitu Pak. Kemudian yang saya harapkan lagi teman-teman tingkat yang ada di sini diharapkan untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman yang tidak hadir dalam Zoom pada hari ini, dan juga mungkin Dewan dosen nanti akan menyiapkan wadah untuk memberikan informasi ini. Karena apa? Informasi ini merupakan fondasi awal kita untuk menciptakan tujuan dari kurikulum ini, Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang ke depannya akan ada sosialisasi kurikulum KKNI berorientasi MBKM ini kepada seluruh mahasiswa di semua angkatan. Tapi itu nanti setelah kurikulum ini fix dan disahkan oleh universitas. Jadi tahapannya masih ada nih. Setelah hari ini kami akan bahas kurikulum ini bersama narasumber. Jadi mulai besok ada narasumber dari UNS, Kamis itu ada dari PGRI Kediri. Jadi ini akan dimatangkan lagi, dikaji lagi sampai fix, sampai baik. Nanti kemudian akan kami serahkan ke universitas untuk di SK-kan. Nah, setelah proses itu akan kami sosialisasikan tentang kurikulum ini, terkait struktur kurikulum, terkait kegiatan pembelajarannya, yang tadi ada pertukaran mahasiswa, ada asistensi mengajar, dan penelitian. Jadi siap-siap, terutama teman-teman di semester 4 sekarang, yang akan masuk ke 5 semester depan, itu akan ada program pertukaran mahasiswa. Nanti bisa mengambil mata kuliah di biologi MIPA Untan. Dan teman-teman di semester 7 silakan bersiap karena ada nanti kami buka kegiatan penelitian dengan mitra di Orchid Center di Kebun Raya Sambas dan Taman Nasional Gunung Palung. Jadi siapkan dirinya. Kami akan buka kesempatan teman-teman untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Bapak Ibu? Jika tidak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Titi atas masukannya, kepada Bapak Sulaiman, kepada Ibu Siti Ardianti, kepada Ibu Banita, kepada teman-teman mahasiswa dari angkatan semester 8, semester 4, atas masukannya. Masukan ini sangat berharga pada kami karena akan jadi dasar untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Ibu Hanum. Baik, terima kasih Pak Ari. Demikian telah kita dengar bersama tadi pemaparan draft kurikulum dari Pak Ari dan dari para stakeholder, alumni, kemudian para mahasiswa yang masih aktif yang telah memberikan masukan dan saran. Baik, sebelum menutup kegiatan kita, gimana Pak Ari? Pak Arif? Sedikit Bu, mohon waktunya. Baik, silakan Pak Arif. Langsung pada Bu Titi. Bu Titi masih bergabung dengan kita ya? Bu Titi masih? Masih. Assalamualaikum Bu Titi. Mungkin dengan Pak Sulaiman juga. Iya Pak. Oke. Pak Sulaiman, mungkin sama Bu Titi, mungkin nanti kalau masih bergabung, kalau sudah ada. Kira-kira kalau di bidang kependidikannya, yang perlu untuk dikuatkan kepada mahasiswa kita maupun alumni-alumni yang akan lulus nanti, sepengalaman Pak Sulaiman dan Bu Titi selaku guru ya sudah beberapa tahun mengajar, kira-kira di bidang keprofesionalitasan guru, kependidikannya itu
kira-kira harus ditingkatkan di apanya Pak, terkait dengan perkembangan kurikulum 2013-nya, kurikulum revisi 2013 ya, atau terkait dengan perencanaannya, atau bagaimana mungkin Pak Sulaiman punya pendapat yang bisa disampaikan kepada kami, Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, terutama dalam pembelajaran Pak ya, Iya. misalnya dalam mata kuliah media pembelajaran kan masih ada Pak ya. Sih. Nah mungkin itu nanti ditambahkan untuk mahasiswanya itu diberikan tugas semacam membuat konten gitu, konten tentang media pembelajaran, mungkin bisa di-upload di YouTube gitu kan. Nah mungkin itu nantinya ketika sudah menjadi seorang guru, itu nanti sangat bermanfaat sekali, apalagi kemarin itu kita dapat undangan dari dinas provinsi itu, ada lomba guru itu disuruh buat media pembelajaran, Mbak. Video media pembelajaran. Nah, saat ini teman saya itu yang dari mana? Teman guru saya saat ini mengajar itu tengah membuat video pembelajaran. Nah, sebenarnya saya juga diberi kesempatan untuk membuat video, berhubung banyak belum pengalaman juga belum ada, jadi saya tidak ikut. Lumayan, hadiahnya lumayan besar tuh Pak. Kalau untuk pegawai negeri mungkin bisa naik pangkat. Salah satu bahan naik pangkat. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Mungkin itu Pak Ari. Terima kasih Bu Anum. Terima kasih. Bu namanya belum gabung. Bu Titi. Ibu Titi mungkin ada masukan sarannya Bu, silakan. Saran? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin kurang lebih sama dengan pengalamannya Pak Sulaiman ya, Bapak dan Ibu. Karena sekarang kan kebetulan ya masa pandemi, jadi pembelajaran itu berganti dari tatap muka menjadi pembelajaran yang di luar tatap muka, ternyata PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kendalanya memang karena kebetulan tahun kemarin kan saya tidak dapat animasi PPL ya, tapi saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang membimbing mahasiswa PPL di sekolah itu. Memang banyak sekali yang kami temukan kemampuan mahasiswa itu dalam menggunakan teknologi. Nah, setiap sekolah itu kan macam-macam ya Bapak Ibu aplikasi pembelajaran daring yang mereka gunakan. Ada yang memakai Microsoft Teams, ada yang memakai WA, WhatsApp gitu, ada yang juga pakai Google Form. Kebanyakan saya lihat kawan-kawan yang dari daerah Kuburaya terutama itu menggunakan Google Form dan WhatsApp itu tadi. Nah, ini saya bicara untuk yang pengalaman di sekolah saya saja. Sekolah kami itu secara resminya menggunakan Google Form. Tetapi banyak juga dari rekan-rekan guru yang belum begitu familiar dengan aplikasi tersebut. Jadi masih menggunakan WhatsApp. Nah, ketika menjadi pamong bagi mahasiswa PPL itu ada harapan dari rekan-rekan itu bahwa mereka bisa belajar teknologi dari si mahasiswa. Nah, alasannya karena mereka udah tua dalam tanda kutip gitu. Dan saya beberapa kali lihat juga berinteraksi, ngobrol-ngobrol ringan sama mereka itu memang dapat saya pahami bahwa hal ini memang mengejutkan untuk kita semua ya Bapak dan Ibu. Tadi waktu saya ngisi Google Form juga sudah saya tambahkan itu untuk bisa memasukkan mata kuliah yang berhubungan dengan media pembelajaran berbasis teknologi, terutama teknologi yang sekiranya aplikasinya itu user friendly lah untuk gampang digunakan. Nah,
saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Sulaiman tadi. Media pembelajaran kan banyak ya. Kalau di masa ini mungkin lebih cocoknya dengan video-video pembelajaran. Nah, video-video pembelajaran kan banyak aplikasi-aplikasi yang untuk bisa digunakan membuat video-video pembelajaran. Mungkin itu bisa kedepannya ditambahkan. Saya pikir masa pandemi atau tidak masa pandemi nanti itu tetap menjadi bagian penting karena sekarang hidup kita pasti bersinggungan sama teknologi. Nah, itu udah saya sampaikan ketika ngisi Google Form itulah Bapak Ibu. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas masukannya. Ya, sama-sama Bapak. Gimana Pak Ari? Masih ada tambahan? Cukup Bu Hanum, Pak Ari, terima kasih. Bu Hanum, silakan dilanjutkan Bu Hanum. Baik, karena tidak ada masukan lagi, sebelum kita akhiri kegiatan kita siang ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Kita foto bersama dulu. Udah yang aba-aba ya? Baik, kita mulai. Yang pertama, silakan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, sudah. Terima kasih kepada seluruh para peserta, para stakeholder, alumni, dan kepada para mahasiswa. Semoga kegiatan kita pada siang ini dapat membawa kemajuan bagi Prodi Pendidikan Biologi Unmu Pontianak. Baik, sebelum mengakhiri kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat, dan dapat bertemu di kesempatan yang berikutnya. Saya mewakili dari teman-teman program studi, mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.